Halo, pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya Tatang Surya dari Dewa Option menyajikan video tutorial, yaitu bagaimana caranya Anda membuka akun pada Thinkorswim. Mula-mula, silakan Anda browse website dari Thinkorswim, yaitu www.thinkorswim.com. Kemudian Anda pilih Open an Account, dan kemudian pilih Start Opening an Account. Setelah itu akan tampil gambar seperti ini. Nah, di sini Anda diminta untuk mengisikan username, password, dan email. Silakan Anda isikan username. Username-nya tidak boleh ada spasi, merupakan gabungan antara huruf dan angka, dan tidak boleh ada tanda baca. Misalkan di sini diisi Bambang 9399. Ini adalah contoh dari username. Jika username itu sudah digunakan oleh orang lain, maka Anda bisa memilih username yang lain. Kemudian isikan password dan confirm password, isikan primary email address, dan tolong username dan password ini harus diingat, dicatat baik-baik, jangan sampai lupa. Kemudian Anda isikan di sini country of resident, ya. Anda bisa isikan misalnya Malaysia dan lain-lain. Ya, ini contoh saja. Kemudian Anda isikan di situ alamatnya di mana, silakan isi sendiri. Ya, termasuk isi primary phone number. Isian yang ada bintang-bintang ini itu adalah wajib diisi. Ya, harus diisi, tidak boleh kosong. Jika sudah, Anda bisa klik register. Kemudian akan tampil ya kira-kira gambar yang berikutnya, yaitu memilih nama alias atau nickname. Ya, Anda bisa isikan nickname Anda apa. Kemudian Anda pilih apa nih, individual margin ya. Jadi isikan atau pilih saja akun tipe individual margin. Setelah itu Anda diminta untuk mengisikan apa? Nomor identitas ya, misalnya KTP atau paspor, tanggal kelahiran, kemudian status dari perkawinan dan jumlah tanggungan. Kemudian Anda juga diminta mengisikan apa yang disebut dengan personal security question. Ya, Anda isikan saja di sini. Misalkan seperti ini. Ya, apa nama gogok kamu? Misalnya, Anda isikan claimant, misalnya ini contoh saja. Dan Anda isikan juga apa yang disebut dengan transaction authorization code. Nah, ini security information ini tidak boleh lupa. Ya, harap diingat, disimpan baik-baik. Tidak boleh lupa, karena TAC atau Transaction Authorization Code ini digunakan manakala Anda ingin tarik uang, ya. Jadi disimpan baik-baik, jangan sampai lupa. Oke, jika sudah, Anda bisa klik Save and Continue. Kemudian isian berikut Anda jawab ini tentang employment information. Anda jawab, isikan occupation-nya, pekerjaan Anda apa. Kemudian isikan di sini apakah Anda self-employee. Biasanya saya isi jawab yes. Kemudian are you retired, saya jawab no. Kemudian klik continue. Kemudian diisikan jumlah penghasilan dan harta Anda. Ya, Anda isikan termasuk nama banknya. Kemudian teks status biasanya saya isi not applicable. Oke. Kemudian dilanjut dengan mengisikan apa?
tujuan dari investasi ya. Biasanya saya isikan medium priority seperti ini. Kemudian juga dilanjut diisikan ini financial information, apakah Anda anggota dari broker atau dealer ya. Setelah financial information ini Anda akan diminta pertanyaan seperti ini. Isikan no, defaultnya sudah no. Kemudian isikan trading experience ya, isikan saja seperti ini. Ini contohnya. Jika sudah Anda tinggal klik continue. Mudah ya, jadi caranya cukup mudah ya, tetapi Anda harus memahami isinya apa ini. Kemudian lanjut ya dengan mengisikan lain-lain. Nah, jika Anda punya mailing address atau alamat surat menyurat yang berbeda dengan identitasnya, Anda bisa isikan di sini. Kemudian juga Anda isikan ini signature, tinggal ketik nama Anda dan klik I agree. Kemudian klik save and continue. Nah, nantinya akan dilanjutkan seperti ini. Ya. Ini seharusnya Anda baca semua. Ya, jika Anda sudah pahami, Anda tinggal lanjutkan saja. Kemudian isikan signature, ketik di sini, kemudian klik I agree dan save and continue. Dilanjut terus, diulangi terus ya. Ada beberapa yang isiannya adalah sangat mudah. Nah, yang penting di sini adalah Anda pilih ini I fall under the definition of non-professional ya. Jadi jangan pilih yang profesional, pilih non-profesional, oke? Kemudian di sini kan isi I agree, ya ketik I agree. Dan dilanjut kemudian juga isikan lagi I agree, klik continue. Gampang isinya. Dan dilanjut terus ya. Ini dengan asumsi Anda sudah membaca, mengerti semua isinya, Anda tinggal klik I agree. Kemudian I certify this dan seterusnya. Seperti ini. Dan juga ada isian I agree lagi, I certify this, kemudian klik continue. Seperti ini. Tuh, ya. Lanjut terus ya. Ini dengan asumsi Anda sudah memahami semua closure atau pasal-pasal atau perjanjian dengan Thinkorswim. Dan kemudian jika ada isian seperti ini, Anda isikan nama Anda, signature-nya, kemudian I agree. Ya, seperti ini. Lanjut. Terus diisikan juga signature-nya I agree. Kemudian Anda lanjut lagi, isikan lagi signature. Jadi banyak sekali isian yang mirip seperti ini. Ya, ada beberapa. Oke, tuh. I agree, kemudian signature-nya, save, continue, dan seterusnya. Nah, kemudian Thinkorswim akan mengirimkan email kepada Anda. Anda diminta untuk memverifikasi email tersebut dengan memasukkan verification key. Ya, ini adalah verification key-nya. Oke. Dan Anda bisa klik juga ya, atau klik di sini verify email. Ya, kemudian masukkan verification key itu di sini. Ya, termasuk Anda memasukkan apa? Passwordnya. Ingat, password ini adalah password pertama ketika Anda diminta untuk masukkan username. Oke, jika beres, Anda tinggal klik submit. Beres, sudah. Sekarang Anda sudah mempunyai sebuah account Thinkorswim yang Anda bisa download platform tradingnya. Dan apa? Anda juga bisa mengirimkan dokumen W8BN ya, Foreign Resident Questionnaire dan Signature Card. Oke. Ini, jadi ada dokumen-dokumennya.
Manakala dokumen-dokumen tersebut sudah Anda kirimkan dan akun itu sudah siap, Anda bisa melakukan funding atau wire transfer ke Thinkorswim ya. Itu manakala Anda memang bisa trading di Thinkorswim. Nah, ini adalah contoh dari bagian wire transfer. Anda klik di sini. Kemudian ini adalah alamat atau rekening tujuan dari Thinkorswim ya, Anda untuk deposit ya. Jadi rekening ini tentu saja harus didapat dari website Thinkorswim ya. Bisa saja nomor rekening ini di kemudian hari berubah, jadi Anda harus mendapat yang terbarunya dari website Thinkorswim. Kemudian Anda bisa mendownload platform tradingnya, yaitu dari bagian software di sini. Kemudian Anda klik desktop ya, Think Desktop. Anda bisa download ya, dan di sini adalah requirement-nya. Jadi Anda harus siapkan komputer sebaiknya Intel Core 2 Duo dengan memori 2 GB dan seterusnya. Oke. Dan kemudian jika Anda siap, Anda bisa mendownload platform trading. Misalnya Anda berbasis ya, menggunakan komputer berbasis Windows, Anda tinggal klik di bagian ini, sekitar berapa nih? Kurang lebih 12 MB ya, install Think Desktop. Ya, nanti dia akan download ini. Ya. Dia download. Jika download sudah selesai, Anda jalankan programnya, kemudian install Think Desktopnya. Anda tinggal install, caranya mudah. Tinggal klik next, kemudian I accept the agreement. Next lagi ya, kemudian I accept, next lagi ya. Ini diamkan saja seperti defaultnya, tinggal klik next saja, maka kemudian program Think Desktop akan diinstal pada komputer Anda. Caranya mudah. Nah, ini jika sudah selesai, maka Anda bisa klik finish atau Anda jalankan dengan centang ini, run Thinkorswim. Manakala Thinkorswim atau Think Desktop ini pertama kali dijalankan, biasanya dia akan melakukan update ya, checking new version, dan update ini memerlukan waktu ya cukup lama. Jika proses update sudah selesai, akan tampil gambar seperti ini. Oke. Nah, Anda bisa login dengan username dan password yang sudah Anda buat ya. Anda bisa login. Setelah Anda login, paper tradingnya bisa Anda langsung pakai. Anda lihat ini. Oke. Ini adalah paper trading dari Thinkorswim ya, bisa langsung pakai. Dan biasanya Anda juga mungkin akan mendapat email ya dari Thinkorswimnya, bla bla bla. Ya, ini adalah salah satu isi dari emailnya. Ya, dan ini adalah cara-cara pengisian form 8BN ya. Cara pengisiannya seperti ini. Anda tinggal isikan ya, di print dulu formnya, kemudian Anda isikan dengan ballpoint. Contohnya misalnya Tatang Surja di sini, ini Indonesia, isikan alamatnya. Kemudian ini Indonesia, dan kemudian Anda isikan di sini Indonesia lagi ini. Kemudian Anda tanda tangani di sini dan isikan tanggalnya, termasuk di bagian kanan individual. Sudah beres. Ini adalah cara pengisian W8BN. Dan ini adalah contoh dari signature card ya. Anda tinggal print, kemudian Anda tanda tangani. Oke. Jadi udah ada dua form. Yang pertama adalah ini W8BN, dan yang kedua adalah non-resident alliance signature card. Oke. Kemudian ada juga ini form yang lain. Ya, ini contoh dari permintaan untuk cash account, tapi ini biasanya jarang ya diminta. Kalau Anda ingin membuka cash account, Anda tinggal isi formnya, dan form ini bisa minta ke Thinkorswim. Anda isikan, kemudian Anda email ke support@thinkorswim.com. Nah, ini juga adalah contoh dari permintaan margin account ya. Saya perbesar.
Ya, ini adalah contoh dari permintaan margin account. Seperti ini. Contoh saja ini. Kemudian ini adalah contoh dari form permintaan transfer fund, ya, atau memindahkan dana dari accounting ORSUM yang satu ke accounting ORSUM yang lain. Dan accounting ORSUM itu harus dimiliki oleh orang yang sama. Nama yang sama, tidak boleh orang yang berbeda. Ya, jadi orang yang sama, satu orang bisa memiliki lebih dari satu accounting ORSUM, dan Anda bisa memindahkan dana dari satu account itu ke account yang lain dengan catatan dari ke orang yang sama, ya, tidak bisa dengan orang yang berbeda. Ini contoh dari tadi transfer fund, ya, gampang isinya. Anda lihat penerima dan pengirimnya harus sama. Kemudian ada isian yang lain yang tambahan, yaitu isian seperti ini. Anda tinggal isikan, ya, account holder information, kemudian dikosongkan saja. Kemudian do any account holder have any other existing brokerage relationship? Jawabnya no, ya. Kemudian ada form-form yang lain. Ini contohnya. Tuh, ada isinya seperti ini. Account activity. Will any securities be transferred into the account? No. Jadi tidak ada securities atau saham, ya, atau paper asset yang ingin dipindahkan pada accounting ORSUM. Biasanya saya jawab no. Kemudian di sini nomor 8. Other than securities described above, describe the type of securities that are expected to be held of traded in the account. Anda mau apa di account tersebut, kan? Oh, mau trading apa? Stock option, index option, and future option misalnya. Kemudian berapa untuk initial depositnya? Anda isikan jumlah deposit awal yang akan Anda lakukan. Kemudian dari account mana nih? Ya, dari Bank Niaga misalnya. Ya, terus nama pemegang akunnya siapa ini? Ya. Ini contoh saja, ya. Dan ingat, ketika Anda deposit ke Ting ORSUM, baik deposit ataupun narik uang, itu harus berasal dari akun yang sama, tidak boleh dari akun yang berbeda, ya. Supaya apa? Supaya ketika narik uang dari TOS tidak ditemui masalah. Oke. Nah, ini cara pengisiannya. Anda tinggal tiru saja. Kemudian setelah semua diisi dengan baik, Anda ketik nama, tanda tangan, dan nomor akun TOS. Ya. Setelah itu apa? Anda scan, kemudian aslinya Anda kirimkan ke Ting ORSUM, ya, beserta dengan dokumen yang lain, yaitu dokumen W8BN, signature card, kemudian apa? Fotokopi dari KTP atau paspor. Kemudian juga kalau bisa ditambah dengan utility bill, contohnya tagihan telepon, tagihan air, tagihan listrik, yang tercantum nama Anda dengan alamat yang sama sesuai dengan identitas. Oke? Ya. Kemudian lampirkan semua dokumen itu dan kirimkan ke Ting ORSUM. Oke? Anda juga bisa login pada Ting ORSUM di sini, ya. Nah, misalnya Anda ingin tarik uang nih, saya contohkan bagaimana proses tarik uang dari Ting ORSUM. Di bagian ini Anda klik withdrawal. Oke. Kemudian Anda pilih initiate online wire request form. Nah, ini. Ya. Kemudian Anda isikan jumlah yang akan diambil atau semua. Kemudian nama banknya, ya. Is this a foreign bank? Yes. Jawabnya karena ini adalah bank asing, yaitu bukan bank yang ada di Amerika tetapi bank yang ada di Indonesia. Anda isikan nama banknya, tolong jangan disingkat. Misalnya Anda menggunakan bank BII, Anda isikan Bank Internasional Indonesia.
Anda menggunakan bank BCA, Anda tulis Bank Sentral Asia. Oke. Ya, isikan nama banknya dengan lengkap. Kemudian juga isikan rekening tujuannya. Ya, rekening tujuannya dengan lengkap. Dan setiap kali Anda tarik uang dari TOS, Anda diminta membayar ongkos sebesar $50. Oke. Dan jangan lupa Anda isikan SWIFT code-nya atau SWIFT number. Ini bisa tanyakan ke bank yang Anda punyai. Ini ya. Jadi Anda tanyakan ke, katakanlah ke Bank Panin, apa nama atau SWIFT numbernya, ya, nomor kode SWIFT-nya apa. Anda tanyakan, isikan di sini. Jika sudah oke, Anda tinggal klik submit request. Kemudian one more thing, Anda diminta untuk memasukkan transaction authorization code, ya. Apa ininya, TAC-nya. Nah, ini harus diisikan dengan benar. Ya, kalau tidak ada ini, Anda tidak bisa tarik uang. Anda harus muter-muter dulu atau telepon ke Ting Orsum-nya untuk mereset TAC-nya. Nah, ketika Anda telepon ke Ting Orsum-nya akan menanyakan macam-macam, termasuk security question dan jawabannya, termasuk data-data pribadi Anda. Oke? Jika lancar untuk proses tarik uang, maka akan dilanjut dengan tulisan thank you bla bla bla. Jadi ini tarik uang sudah selesai. Tarik uang di Ting Orsum relatif sangat mudah, ya. Prosesnya juga cepat. Jadi hanya dibutuhkan waktu paling lama 3 hari, ya, paling lama 3 hari kerja. Itu dengan syarat semua data-data diisi dengan baik dan lancar, ya, tidak ada yang lupa. Oke, selesai. Demikian caranya bagaimana Anda membuka akun pada Ting Orsum dan bagaimana caranya Anda menarik uang. Nah, ini pesan dari saya. Manakala Anda belum trading real money pada Ting Orsum, atau Anda hanya bermaksud ingin membuka paper tradingnya saja, maka Anda tidak perlu melakukan funding atau deposit pada Ting Orsum. Anda cukup membuka Ting Orsum, ya, boleh dengan nama Anda atau dengan nama orang lain, dan Anda bisa langsung trading paper tradingnya. Anda bisa langsung download platformnya, dan Anda bisa login langsung di platformnya dan memanfaatkan fitur-fitur paper trading pada platform Ting Orsum. Ya, jelas ya, sangat mudah prosesnya. Demikian video tutorial ini. Saya Tatang Surya dari The Option. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.